Shalom jemaat sekalian. Bagaimana kabar jemaat sekalian di rumah? Apapun situasi hidup kita saat ini, hanya oleh anugerahnya jika kita bisa berkumpul bersama keluarga kita di rumah masing-masing dan tetap meyakini kehadiran dan berkat Tuhan Yesus saat kita beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami undang jemaat sekalian bangkit berdiri, dengarkanlah panggilan ibadah kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ibadah hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Jemaat sekalian, datanglah di hadapan Tuhan dengan rasa kagum dan penuh syukur. Kita nyanyikan, berilah hormat padanya. Dan pengakuan dosa oleh Pendeta Hendy. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, di mana Kau nyatakan pimpinanmu dan juga pemeliharaan-Mu. Meskipun situasi di luar kurang begitu baik bagi kami Tuhan, banyak kesulitan yang kami hadapi, banyak tantangan yang kami temui, namun kami boleh melihat akan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu hingga pada saat ini. Di mana bukti yang paling nyata kalau kami boleh beribadah pada saat ini, meskipun di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami, itu adalah suatu anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Itu sebabnya bila kami boleh menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, untuk dengan kesungguhan hati, dengan penuh keseriusan, kami boleh beribadah kepada-Mu, mulai awal sampai dengan selesai. Dan kami juga boleh memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni akan segala dosa-dosa kami, kuduskan kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak untuk datang di hadapan Tuhan. Kami layak pula untuk beribadah kepada-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu kepada kami. Dan biarlah kami senantiasa mempunyai motivasi yang benar dalam ibadah. Kami datang ke tempat ini Tuhan, adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah dan juga menyenangkan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat situasi sulit, kadang terbersit untuk kita menyerah, bahkan ingin mundur dari Tuhan. Namun mari kita terus belajar berserah kepadanya, tidak menyerah pada situasi sulit sambil berharap pertolongan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, Ku Tak Menyerah. Tuhan punya
Jemaat yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Apapun situasi pergumulan hidup kita, mari terus percaya dan hitung, serta jangan lupakan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Untuk itu, mari jemaat nyanyikan pujian dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah di medley dengan hitung berkat-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanku. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih firman. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Jemaat sekalian, kiranya menjadi doa kita, Tuhan pimpinlah hidupku di jalan-Mu. Firman-Nya sebentar yang kita dengar menjadi tuntunan dan Roh Kudus memberi kita penghiburan. Mari nyanyikan pujian, Tuhanku pimpinlah. Pimpinlah tanganku
Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan juga saudara untuk berdoa bersama, minta pimpinan dan juga pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon hikmat dan juga pertolongan-Mu untuk kembali belajar akan firman-Mu, Tuhan. Engkau mengetahui akan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami untuk bisa mengerti firman-Mu yang begitu luar biasa. Dan biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau mengetahui Tuhan keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, khususnya di rumah bersama keluarganya. Saya harapkan saat ini waktu Bapak Ibu beribadah, di kanan kiri Bapak Ibu ada keluarga yang bersama-sama untuk boleh belajar firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara, tema kita pada hari ini yaitu berserah bukan menyerah. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Setelah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ini ada Mazmur dari Daud. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berbahagialah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang belajar firman Tuhan, kemudian kita juga bisa merenungkan, dan lebih daripada itu, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, kurang lebih 20 tahun yang lalu, ada seorang pebalap yang cukup terkenal dari Brasil, yang bernama Ayrton Senna. Dia namanya cukup terkenal, banyak orang yang mengagumi dia, yang suka pada dia. Pada waktu itu ketika dia mengikuti sirkuit balap, dia nggak pernah berpikir Bapak Ibu, kalau hari itu merupakan hari terakhir bagi dia. Saya percaya pada waktu dia naik di atas kendaraannya, dan waktu dia mengemudikan kendaraannya, dan waktu dia mulai tancap gas yang pertama, dia percaya dengan penuh optimis, dia akan menang dalam pertandingan tersebut. Tetapi fakta berkata beda Bapak Ibu. Ketika dalam perjalanan tersebut, waktu dia menjalankan kendaraannya dengan begitu cepat, 200 km per jam, di sebuah tikungan tanpa dia bisa kendalikan, kendaraannya tergelincir, dia jatuh dan tewas di tempat itu. Banyak orang-orang yang menangisi akan kepergian dari pembalap tersebut, dan juga banyak orang sedih karena mereka kalah dalam taruhan tersebut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada waktu itu saudara Ayrton ini nggak pernah berpikir kalau dia akan berakhir hidupnya seperti itu. Dia merasakan dia masih muda, masa depannya masih begitu panjang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak pernah menyangka dan kita tidak pernah bisa prediksi bagaimana masa depan kita di waktu akan datang. Bahkan Bapak Ibu, 5 menit akan terjadi apa setelah ini kita pun nggak tahu. Kita itu serba terbatas. Dan saya masih ingat betul Bapak Ibu, pada tanggal 24 Desember yang lalu, waktu kita merayakan Natal bersama di satelit, kita boleh bersuka cita bersama. Kita bisa bersalaman, kita boleh bersuka cita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita bisa menyanyi bersama, dan pada hari itu saya percaya, baik saya dan juga saudara, nggak pernah berpikir kalau tahun 2020 akan menghadapi situasi seperti saat ini. Kita nggak pernah berpikir Bapak Ibu. Sekarang semuanya sudah berubah. Kadang-kadang saya berpikir apakah peristiwa yang lalu itu bisa terulang kembali dalam masa pandemi ini. Kalaupun bisa, kapan waktunya, kita nggak tahu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang terjadi di waktu akan datang. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, dalam situasi seperti saat ini, ketika kita sudah nggak tahu lagi apa yang terjadi, dan ketika kita sudah berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, serba sulit seperti sekarang ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, kita belajar seperti Daud dan mengatakan, coba kamu datang kepada Tuhan, berserah
kepada Tuhan. Berserah bukan menyerah, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bertanya, apa perbedaannya antara berserah dengan menyerah, Bapak Ibu? Ada bedanya. Kalau berserah, Bapak Ibu, kita itu betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Namun kalau kita menyerah, kita pasrah dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Kita betul-betul nggak berbuat apa-apa, kita pasrah dengan situasi yang ada. Itu artinya kita menyerah. Kemudian yang kedua, dalam berserah itu ada optimis, ada semangat, ada pengharapan. Kita nggak mudah putus asa dalam pengharapan kita karena kita punya Tuhan yang kita sadari, yang boleh menuntun kita, menyertai kita. Tapi kalau kita menyerah, itu pesimis, kita putus asa. Situasi seperti saat ini, pandemi seperti sekarang ini, seperti hidup itu sudah gak ada gunanya apa-apa. Mau kerja apa kita pun nggak tahu, nggak ada faedahnya apa-apa. Seperti nggak ada manfaat sama sekali apapun yang kita lakukan. Itu artinya kita menyerah pada situasi yang terjadi, pada keadaan yang terjadi, Bapak Ibu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, waktu kita berserah, itu kita bersifat aktif. Kita masih memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti sekarang ini. Waktu aku sulit, waktu pendapatanku tidak seperti dulu lagi, aku mulai berpikir apa yang harus aku lakukan. Tetapi kalau kita itu menyerah, kita itu pasif, gak mau berbuat apa-apa lagi, ya sudah menyerah pada nasib, pada takdir, apapun terjadilah seperti itu. Kemudian Bapak yang terakhir itu, kita bisa ambil contoh yaitu Hana. Contoh yang berserah kepada Tuhan. Kita mengetahui Hana, ibu dari Samuel. Waktu dia dimadu oleh suaminya Elkana, dia punya seorang madunya, yaitu istri muda dari Elkana itu yang bernama Penina. Dia seringkali disakiti, dihina oleh Penina. Tapi dalam situasi seperti saat itu, Bapak Ibu, Hana bukan menyerah pada keadaan enggak, tapi dia berserah kepada Tuhan. Kalau kita baca ceritanya, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia utarakan pergumulan dia kepada Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan dia, kekhawatiran dia, sakit hatinya, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu artinya berserah. Ada suatu upaya di mana dia masih berupaya berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan beri tolong, beri kesempatan pada dia untuk menjadi seorang ibu sehingga nantinya tidak dihina lagi oleh istri kedua dari suaminya. Nah, kalau menyerah itu contohnya siapa, Bapak Ibu? Yaitu Elia, Bapak Ibu. Waktu dia bisa memenangkan dengan 400 Nabi Baal, minggu lalu kita mendengar firman-Nya. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika dia akan dibunuh oleh Isabel, Elia kemudian mengatakan, Tuhan lebih baik aku mati. Itu contoh dia itu menyerah kepada keadaan. Pokoknya dia berjuang, dia percaya Allah yang aku sembah adalah Allah yang luar biasa. Yang bisa mengalahkan Baal, maka dia pun akan membela aku. Tapi dia nggak berbuat seperti itu. Dia menyerah pada keadaan seperti itu. Dan Allah tidak mengendaki seperti itu, Bapak Ibu. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak Tuhan, Allah minta kita waktu situasi terjadi dalam kehidupan kita berserah kepada Tuhan, tapi kita nggak menyerah pada keadaan yang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, apa itu berserah? Berserah kita betul-betul mempercayakan masa depan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Waktu kita berserah, kita tidak pernah menuntut pada Tuhan. Kita siap melakukan apa yang Allah kehendaki. Itu artinya berserah. Kita berupaya. Tapi waktu kita berupaya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan berkarya untuk menolong kita, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Lalu bagaimana, Bapak Ibu, kita berserah kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita berserah kepada Tuhan? Kemudian mengapa harus Tuhan? Apakah tidak ada yang lainnya di mana kita bisa berserah? Kalau kita berserah pada Tuhan, apa yang kita lakukan dalam penyerahan tersebut, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, situ kita belajar. Yang pertama, pertanyaan kita, mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Mengapa, Bapak Ibu? Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Kenapa tidak kepada jabatan kita? Mengapa bukan kepada harta kita? Harta, jabatan itu tidak bisa menjamin akan masa depan kita, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa menjamin masa depan kita. Saya mengajak Bapak Ibu membaca dari Yesaya 41 ayat ke-10 yang berbunyi seperti ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berkata, di mana pada waktu itu Allah berkata melalui Nabi Yesaya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, janji ini diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi suatu masalah di mana mereka sedang kesulitan. Mereka sebagai tawanan, mereka begitu menderita. Mereka berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Di saat-saat seperti itu, seperti yang mereka hidup, mereka sudah tidak ada pengharapan lagi. Allah berkata melalui Nabi Yesaya, "Hai anak-anakku, orang-orang Israel, belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Ingat, aku ini Allahmu, aku ini penolongmu. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Aku senantiasa menyertai engkau, jangan pernah bimbang. Bahkan aku akan meneguhkan engkau dan juga menolong engkau dengan tangan kananku." Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini ada suatu penghiburan yang luar biasa. Di mana Allah mengatakan, "Aku akan memegang kau dengan tangan kananku." Bukan kita yang memegang, bukan. Tapi Allah yang akan memegang tangan kita untuk menuntun kita. Itu suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Di mana Allah senantiasa siap melindungi kita dan juga menyertai kita, menuntun kehidupan kita di masa-masa akan datang. Waktu dia menuntun kita dengan tangan kanannya, waktu itu Allah sedang menggandeng kita berjalan dalam sesuai dengan rencana dan juga kehendaknya Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa kita harus berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menentukan masa depan kita. Hanya Tuhanlah yang bisa menuntun masa depan kita dengan begitu baik. Dengan tangan kanannya, dia menuntun kita, menyertai kita, dan juga membimbing kita untuk memasuki masa depan yang penuh harapan Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kita Bapak Ibu sekarang, mengapa bangsa Israel yang boleh dikatakan umat pilihan Tuhan, yang dikatakan mereka senantiasa disertai oleh Allah, banyak menghadapi kegagalan? Jawabannya karena mereka tidak berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, mengapa kita kalau lihat sejarah bangsa Israel, mereka itu harus dihukum 40 tahun berkeliling di padang gurun. Yang boleh masuk tanah Kanaan cuma orang-orang di usia 20 tahun ke bawah. Di atas itu mereka harus mati di padang gurun. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu itu mereka tidak berserah kepada Tuhan. Waktu mereka mendengar bangsa yang akan mereka kalahkan itu begitu besar, kuat-kuat, mereka sudah ketakutan sama sekali. Ada 12 pengintai yang mengatakan, 10 pengintai mengatakan mereka kuat, kita mungkin sudah akan kalah. Tapi 2 pengintai mengatakan tidak, Allah pasti menyertai kita. Tapi mereka tidak percaya. Mereka sama sekali tidak mau berserah kepada Tuhan, padahal selama itu Allah sudah menyertai mereka. Mereka sama sekali tidak mau berserah kepada Tuhan, akhirnya mereka gagal sendiri. Allah menghukum mereka, membiarkan mereka berjalan 40 tahun di padang pasir, dan mereka tidak pernah bisa melihat lagi yang namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Khususnya dalam situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan seperti sekarang ini. Mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Kemudian kita belajar juga kepada Raja Daud yang menulis Mazmur tadi, Mazmur 37. Kita melihat Bapak Ibu, Daud itu kalau kita lihat sejak anak-anak, dia itu senantiasa hidup berserah kepada Tuhan. Saat remaja, dewasa sampai dia tua, dia terus berserah kepada Tuhan. Dia betul bersandar pada Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, hidupnya itu tidak senantiasa penuh dengan sukacita. Hidupnya itu tidak senantiasa lancar. Tapi waktu mulai proses tersebut, dia bisa mendapat kekuatan dari Allah. Dan semuanya dia tuangkan dalam Mazmur 23. Dia mengatakan Allah itu begitu baik kepada dia sebagai seorang gembala yang menuntun dia, menyediakan makanan, minuman, dan juga menyediakan tempat untuk dia bisa beristirahat. Itulah Allah sebagai gembalaku. Namun dia mengatakan dalam situasi seperti saat itu, ayat 4 dia mengatakan, waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Artinya apa Bapak Ibu? Dan mengatakan waktu aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, aku sudah berserah kepada Tuhan. Hidupku itu enggak senantiasa nyaman. Ada juga lembah kekelaman yang aku harus hadapi. Namun, waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak putus asa. Aku tidak sampai kemudian jatuh, enggak. Karena aku punya Tuhan yang senantiasa menyertai aku, menuntun aku. Nah itu kemudian setelah Daud bisa mengalami semuanya itu Bapak Ibu,
Kemudian dia mengajak orang-orang pada waktu itu, belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 kita lihat tadi, berserahlah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat menghadapi kesulitan, Daud belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita jangan pernah menyerah, tapi kita berserah, minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita, pertolongan kita. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, dari seorang hambanya yang bernama Joel Osteen. Dia menceritakan, ada seorang jemaat, dia seorang wanita. Wanita itu begitu ingin suaminya itu percaya Tuhan, mau ke gereja. Maka setiap hari dia berdoa dan berdoa terus. Bahkan dia tuh seringkali menulis ayat-ayat Alkitab di tembok-tembok rumah dengan tujuan, waktu suaminya membaca, dia tuh tergerak untuk boleh percaya Tuhan, kemudian dia kembali beribadah ke gereja kembali. 2 tahun dia berdoa. Bahkan setiap hari itu setelah dia baca Alkitab, sengaja di meja kerja suaminya dibuka Alkitab supaya suaminya bisa membacanya. Nah, selama 2 tahun dia berdoa, ternyata doanya itu sepertinya nggak ada hasilnya sama sekali. Suaminya nggak bertobat, malah juga nggak ke gereja. Dia begitu putus asa Bapak Ibu. Ini dia berkata pada pendetanya, Pak Pendeta, saya betul-betul putus asa. Saya sudah menyerah dalam situasi seperti ini. Saya merasa itu nggak ada gunanya, saya berdoa terus. Kemudian pendetanya mengatakan, kamu jangan seperti itu. Kamu serahkan semuanya kepada Tuhan. Kamu jangan menyerah. Tetap kamu harus bekerja. Tetap kamu harus berusaha. Tetap berdoa, tetap tempelkan ayat Alkitab, dan tetap juga buka firman Tuhan di mejanya. Tetap lakukan. Kamu jangan menyerah dengan keadaan kamu, tapi kamu berserah kepada Tuhan. Kita percaya, suatu ketika nanti suamimu boleh percaya kepada Tuhan, kembali untuk beribadah ke gereja. Lalu Bapak Ibu, suatu ketika pada hari Minggu, pagi-pagi, tanpa ada angin, ada badai, tiba-tiba suaminya mengatakan, mari kita gereja pada pagi hari ini. Waktu mendengar itu, ibu tersebut seperti mau pingsan. Dia, apakah saya itu mimpi mendengar hal ini? Dia, apa? Dia tanya Allah, kita gereja pada pagi hari ini. Waktu mendengar itu, ibu mengatakan dia sungguh bersuka cita. Lalu dia mengatakan, memang waktu kita berserah kepada Tuhan, kita itu tidak sia-sia. Allah akan menolong kita dan juga menyertai kita, menunjukkan karyanya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita masuk dalam masa-masa pandemi. Saya percaya banyak kesulitan kita hadapi. Banyak masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu. Dari keuangan, bahkan juga mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Namun dalam situasi seperti saat ini, Bapak Ibu, belajarlah seperti Daud. Berserah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya. Yesaya 41:10 mengatakan, aku akan menuntun engkau dengan tangan kananku, untuk membawa kamu dalam kemenangan bersama-sama dengan aku. Ingat Bapak Ibu, ayat ini. Belajar bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan, dan juga belas kasihan Tuhan. Menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, waktu kita berserah, pertanyaan kita selanjutnya, bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, dalam berserah kepada Tuhan, kita harus senantiasa percaya bahwa jalan Tuhan itu tidak pernah salah. Waktu kita berserah kepada Tuhan, kita percaya tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak pernah salah, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali pada kehidupan Raja Daud, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ketika Raja Daud dipilih oleh Allah menjadi raja atas Israel, diurapi oleh Nabi Samuel pada waktu itu, bagaimana hidupnya? Pertama-tama kita melihat hidupnya itu sepertinya sangat bagus, ya, di mana dia itu bisa mengalahkan Goliat. Dan kemudian dikagumi oleh banyak orang pada waktu itu. Namanya semakin terkenal karena dia bisa mengalahkan musuh yang ditakuti oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Kemudian juga namanya semakin harum dan semakin dipuja oleh banyak orang, khususnya untuk kaum wanita. Ketika dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh pada waktu itu. Begitu luar biasa. Kemudian hidupnya begitu baik, sepertinya begitu lancar. Tapi itu nggak berlangsung lama Bapak Ibu. Setelah dia bisa mengalahkan semuanya, terjadi suatu hal yang sebaliknya. Raja Saul iri kepada Daud, kemudian berusaha untuk membunuh calon Raja Daud tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, apa salah Raja Daud? Selama ini dia begitu setia pada negara, membela negara, loyal pada pekerjaannya, dan juga
Apapun yang diperintahkan oleh Saul dia lakukan. Waktu dia dipanggil untuk menghibur Raja Saul di istana, dia lakukannya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh loyalitas. Tapi apa hasilnya? Dia dihianati, sepertinya dia akan dibunuh, bahkan akan dibuang dari muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita melihat situasi seperti saat ini, mungkin kita bisa berpikir, loh, di mana Allah? Bukankah Daud sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah? Kok sekarang hidupnya itu malah serba sulit? Dikejar-kejar akan dibunuh sebagai buronan yang begitu menakutkan. Mengapa bisa seperti itu? Di mana penyertaan Allah, Bapak Ibu? Mungkin kita bisa bertanya seperti itu. Tapi untung Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan Daud, dia nggak punya pemikiran seperti itu. Waktu dia masih dalam keadaan begitu sulit, dia dikejar kemanapun dia pergi, dia tetap percaya Allah menyertai dia, dan dia senantiasa berserah kepada Tuhan dalam situasi yang begitu sulit, begitu menakutkan. Sampai akhirnya kita bisa melihat Daud boleh menjadi seorang raja yang sangat terkenal sampai saat ini pun namanya masih dikenal. Kalau kita ke Israel, nama Raja Daud masih dikenang oleh orang-orang Israel pada saat ini. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah contoh Daud. Waktu dia mau berserah kepada Tuhan, kondisi tidak senantiasa menyenangkan, akan banyak menghadapi kesulitan dan juga tantangan, tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Kita pun mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selama ini kita sudah berserah kepada Tuhan. Tapi mengapa tiba-tiba terjadi kondisi seperti sekarang ini? Tidak menyenangkan, situasi begitu sulit. Jangan putus asa, tetap berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, kita juga lihat contoh yang berikutnya, yaitu Yusuf, anak dari Yakub dalam perjanjian lama. Waktu dia dibuang oleh saudaranya, dijual sebagai budak di Mesir. Waktu dia masuk dihianati atau difitnah oleh istri Potifar, kemudian masuk penjara. Waktu dia dilupakan oleh juru minuman raja, nggak diingat lagi. Pada waktu itu kita bisa bertanya, di mana Allah? Bukankah Yusuf itu anak yang begitu setia kepada Tuhan, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berserah sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, hidupnya seperti ini. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, semua itu bisa dilewati oleh Yusuf. Dan kita melihat tuntunan Tuhan itu gak pernah salah. Memang dia itu menghadapi kesulitan dan juga tantangan, tapi pada akhirnya Allah menempatkan dia mempunyai posisi yang cukup tinggi di Mesir. Bahkan dia bisa menolong saudaranya dari bencana kelaparan. Semula dia banyak menghadapi kesulitan. Semula dia banyak menghadapi tantangan. Tapi pada akhirnya dia memperoleh kemenangan karena hidupnya berserah kepada Tuhan. Sampai kemudian kalau kita baca Kejadian 50 ayat 20 dia berkata seperti ini. Ketika saudaranya datang minta ampun, takut dibunuh oleh Yusuf pada waktu itu. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang pernah menjual dia berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Luar biasa Bapak Ibu. Dan Yusuf mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat pada saya, gak apa-apa. Itu adalah memang jalan Tuhan. Dan ternyata Tuhan menuntun dia pada jalan yang tidak salah. Allah menjadikan dia seorang pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa Mesir dan juga menyelamatkan bangsa-bangsa lainnya yang datang membeli makanan kepada dia, juga ayah dan juga saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu kita melihat kehidupan tokoh-tokoh Alkitab seperti ini, dan saat ini waktu kita menghadapi kesulitan, jangan pernah menyerah, tetap berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena kita percaya Allah kita akan senantiasa menolong kita dan juga menopang kehidupan kita. Bapak yang kasih Tuhan, saya mengenal seorang calon hamba Tuhan. Waktu dia masuk seminari, orang tuanya gak setuju. Bahkan dia diusir dari rumahnya, kemudian dia waktu sekolah di Alkitab, sekolah Alkitab, hidupnya penuh kesulitan. Dia cuma hidup bergantung pada sponsor, pada orang yang berprestasi pada dia. Tapi dia sama sekali gak putus asa. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu sekarang ini, anak yang diusir itu menjadi kebanggaan orang tuanya. Kenapa? Karena dari sekian banyak saudaranya, dari sekian banyak anak, dia yang paling berbakti kepada orang tuanya. Yang dulu diusir,
Tapi Allah menyatakan kuasanya. Waktu dia betul-betul berserah kepada Tuhan, yang dulu diusir, sekarang bisa menjadi kebanggaan dari papa dan juga mamanya. Itu satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Contoh orang yang berserah kepada Tuhan. Waktu kita berserah Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Berserah, kita percaya Allah senantiasa menolong dan juga menopang kehidupan kita Bapak Ibu. Saat ini mungkin Bapak Ibu juga dalam situasi yang sulit. Belajar senantiasa berserah kepada Tuhan. Jangan pernah marah kepada Tuhan, kecewa sama Tuhan. Apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Yang rugi kita Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang rugi, tapi kita yang rugi. Waktu kita meninggalkan Tuhan kita. Karena dia sudah berjanji, kalau kita mau berserah kepada dia, maka tangan kanannya akan menuntun kita, menggandeng kita, menuju masa depan yang penuh pengharapan. Bapak yang berikutnya, yang kedua Bapak Ibu. Waktu kita berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu, di dalam berserah, kita harus berupaya, berusaha. Jangan menyerah pada keadaan. Waktu kita berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu, ingat, kita jangan menyerah pada keadaan, tapi kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tapi kita jangan menyerah pada keadaan yang terjadi sekitar kita. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia, saya dan juga saudara, itu dengan tujuan supaya kita bisa berbuat sesuatu. Itu sebabnya mengapa kita manusia diberi kehendak bebas, diberi kepandaian, diberi hikmat oleh Allah. Supaya kita bisa berbuat sesuatu waktu kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Nah, waktu situasi sulit terjadi, Allah tidak menghendaki kita tuh kemudian cuma pasrah begitu aja, enggak. Tapi Allah ingin Bapak Ibu, kita bisa berbuat sesuatu dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita dan kemampuan kita, berkarya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan kita. Seringkali sekarang Bapak Ibu, waktu menghadapi situasi seperti saat ini, kita putus asa. Kita menyerah pada nasib seperti ini. Gak bisa seperti itu, Allah tidak menghendaki seperti itu. Dan kita jangan menjadi orang yang fatalisme Bapak Ibu. Apa maksudnya? Yaitu orang yang betul-betul menyerah pada keadaan, gak mau berbuat apa-apa. Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit, kita tidak mengajak dia ke dokter. Ya udahlah, biar dia itu sakit sembuh-sembuh sendiri, ya sesuai dengan nasibnya dia, takdirnya dia seperti apa. Kalau sembuh dia sembuh, kalau mati ya sudah mati, seperti itu. Itu artinya orang fatalisme. Dan Allah tidak menghendaki kita seperti itu. Tidak menghendaki kita seperti itu Bapak Ibu. Allah ingin waktu dalam kesulitan terjadi, kita itu berserah pada Tuhan, betul. Tapi kita jangan menyerah pada keadaan tanpa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Sekarang kita kembali contoh pada Raja Daud. Waktu Daud akan dibunuh oleh Raja Saul, waktu dia dikejar oleh Raja Saul, bagaimana sikap Raja Daud pada waktu itu? Apakah dia tetap diam di kamarnya? Dia pasrah, Tuhan sudahlah, engkau kan yang memilih saya sebagai seorang raja, dan aku sudah berserah kepadamu Tuhan. Maka saya percaya engkau akan melindungi saya, menyertai saya, menghadapi akan tantangan Raja Daud, akan kejaran Raja Daud tersebut. Saya percaya Daud tidak akan bisa membunuh saya, maka dia gak bertindak apa-apa. Apakah seperti itu? Tidak. Daud sama sekali gak menyerah dalam situasi keadaan seperti itu. Enggak. Tapi dia melarikan diri, dia menyelamatkan diri supaya dia gak dibunuh oleh Raja Saul. Itu artinya kita berserah, bukan menyerah. Kalau kita menyerah artinya Daud gak berbuat apa-apa. Dia cuma pasrah aja, mau dibunuh terserah dibunuh, memang kehendak Tuhan. Gak seperti itu. Allah menghendaki waktu kita menghadapi kesulitan seperti sekarang ini, belajarlah untuk berbuat sesuatu dan serahkan semuanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita tentu juga ingat dengan kisah waktu Yusuf dan Maria bayinya akan dibunuh oleh Raja Herodes. Bagaimana sikap Yusuf pada waktu Allah mengatakan kamu pergi ke Mesir karena Herodes akan membunuh bayi di bawah 2 tahun. Bagaimana sikap Yusuf pada waktu itu? Apakah dia menyerah? Udahlah Tuhan, saya sudah capek. Mulai dulu jalan terus sana sini terus berjalan, sekarang saatnya saya itu mau diam aja. Engkau lah Tuhan, engkau lah anak dari putra Yesus. Engkau sudah memilih kami sebagai orang tuanya. Nah sekarang kamu tunjukkan kuasa-Mu, lindungi kami. Hadapi tentara Herodes yang akan membunuh kami. Apakah Yusuf berkata seperti itu? Enggak Bapak Ibu. Kalau dia bersikap seperti itu artinya dia menyerah pada keadaan. Tapi Yusuf dia berserah oke. Tapi waktu dia menghadapi situasi seperti itu, dia bertindak sesuatu. Dia pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke Mesir supaya bisa diselamatkan. Baginya itu enggak dibunuh oleh Raja Herodes. Itu artinya berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Sekarang ini kalau saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau banyak orang, saya melihat juga banyak orang-orang dalam situasi seperti sekarang ini, mereka itu nggak menyerah. Khususnya orang-orang Kristen, anggota jemaat juga. Mereka itu berserah dengan berbuat sesuatu. Akhir-akhir ini kita seringkali menerima dari VA, Open PO, entah itu mie ayam, sate, dan sebagainya. Itu sebagai suatu wujud mereka itu ada suatu upaya, ada suatu usaha waktu mereka itu dalam kesulitan seperti ini. Waktu mungkin suami mereka itu penghasilannya sudah berkurang, tidak bisa bekerja lagi di PHK. Maka sebagai seorang istri, mereka mulai berpikir bagaimana saya bisa berkarya dengan kemampuan saya. Mereka mulai masak sesuatu yang dia bisa, dan dia mencoba untuk menjualnya kepada orang-orang yang dikenal, yang dekat dengan dia. Melalui WA ditawarkan supaya ada orang pesan. Dan responnya cukup baik juga kalau saya mendengar berita-berita dari orang sekitar saya, di mana ada orang yang pesan-pesan dan itu bisa menambah penghasilan dia. Itu artinya kita berkarya dalam situasi yang sulit Bapak Ibu. Seperti yang dikhotbahkan pada minggu lalu. Jadi kita jangan menyerah dalam situasi seperti saat ini, tapi berbuat sesuatu. Itu Allah kehendaki. Kita berserah kepada Tuhan. Kita berkarya dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan boleh menolong kita. Mungkin waktu kita open PO, kita buka PO seperti itu, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang bisa membeli akan hasil tangan kita, pasangan kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah artinya berserah kepada Tuhan. Kita tidak mengetahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dan kita pun percaya hidup kita pun mungkin tetap akan sulit. Bahkan mungkin Bapak Ibu akan lebih sulit di waktu akan datang. Tapi kita jangan menyerah pada keadaan. Belajar seperti Daud. Waktu dalam kesulitan, dia tetap berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan senantiasa akan menuntun kita. Janjinya Yesaya 41:10. Aku akan menuntun engkau dengan tangan kananku untuk perjalanan menuju masa depan yang penuh pengharapan. Itulah janji Tuhan kepada kita, kepada saya dan juga kepada saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Dalam situasi yang serba sulit Tuhan, kami akui banyak hal yang kami hadapi yang tidak menyenangkan. Keluarga kami mungkin sekarang juga menghadapi kesulitan. Keluarga kami ada yang kena PHK. Kepala keluarga kami mungkin sekarang tidak berpenghasilan lagi. Namun biarlah waktu dalam situasi seperti saat ini, kami tidak menyerah pada keadaan. Tapi kami belajar untuk berserah kepadamu Tuhan. Karena kami percaya waktu kami berserah, Engkau akan menolong kami. Berserah artinya kami menyerahkan masa depan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berserah artinya kami tetap bekerja, berupaya dengan kemampuan kami untuk menghasilkan sesuatu. Dan Engkau akan memberkatinya. Tuhan tolong kami. Beri kepada kami hikmat Tuhan, supaya kami boleh berbuat sesuatu dalam masa-masa seperti ini. Untuk bisa menolong kehidupan kami dan juga menyambung kehidupan kami di masa akan datang. Masa depan kami seperti apa, kami tidak tahu Tuhan. Bagaimanakah waktu-waktu akan datang, kapan pandemi akan selesai, kami pun tidak tahu. Yang kami tahu hanyalah Engkau senantiasa akan bersama-sama kami, kalau kami berserah kepada-Mu Tuhan. Bila melalui renungan ini kami belajar untuk senantiasa berserah pada pertolongan, pimpinan, dan juga kami senantiasa ingat dan pegang akan janji-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu bisa berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan iman kita bersama dengan umat Tuhan di seluruh gereja dan sepanjang abad melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, sebagai respon syukur atas firman Allah yang menguatkan iman kita, mari hari ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur lewat persembahan dan mengingatkan khusus minggu ketiga ini, jemaat diberi kesempatan untuk memberi persembahan tambahan bagi pekerjaan misi dan diakonia gereja kita. Mari kita nyanyikan pujian Aku Berserah pada Yesus. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan menyerahkan pergumulan jemaat dalam kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan juga studi anak-anak kita yang memasuki semester baru, biar terus Tuhan campur tangan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kesempatan ibadah yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat Tuhan, dan inilah Bapa sebagian yang kami kembalikan, kiranya Bapa berkenan dan Bapa mensucikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Bapa, kami berdoa di masa-masa pandemi ini, di mana segala keadaan menjadi sulit Bapa, perekonomian, pendidikan anak-anak, dan semua kami berserah kepadamu Bapa. Biarkanlah Tuhan bercampur tangan dan kami selalu senantiasa bisa merasakan berkat-berkat yang Tuhan beri dalam setiap keadaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk bangsa kita, khususnya penanganan COVID-19 di Jawa Timur dalam bidang medis, perekonomian, dan kegiatan sosial, khususnya tempat ibadah yang akan dibuka. Tuhan menolong dan masyarakat tetap taat pada protokol kesehatan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap keadaan di mana saat ini COVID-19 masih menjadi pandemi, khususnya di daerah Jawa Timur ini Bapa. Kami percaya
Bapa, Engkau akan menolong kami dan kami akan melewati masa sulit ini bersama-sama dengan Bapa. Bapa, kami mohon kiranya setiap kesempatan kami untuk kami boleh membuka lagi semua hal dalam bidang perekonomian, sosial, medis dan juga Bapa, terlebih dalam ibadah kepadamu. Kami yakin dan percaya Bapa campur tangan dan Bapa menolong. Kami menyerahkan semua Bapa agar kami bisa hidup di dalam era new normal ini dengan baik dan kami setiap warga bisa selalu taat akan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan selalu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian semua rangkaian ibadah online kita telah usai. Mari kita bawa syukur, penghormatan, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon sabar, sumber berkah. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Hendy. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Semuanya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa menyertai mereka, menuntun mereka. Dan bila mereka sebagai orang-orang percaya yang mengerti firman Tuhan yang sudah mendengarnya pada hari ini, mereka bukan cuma sebagai pendengar, tetapi mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman khususnya dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Bila firman Tuhan senantiasa menjadi pegangan mereka, waktu mereka berjalan, menapa kehidupan mereka di waktu-waktu akan datang. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Blessing Song. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur pada hari ini kita boleh melaksanakan peribadatan kita dengan baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan warta kita. Untuk itu pengumuman yang pertama, jemaat diharapkan untuk bisa ambil bagian di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pukul 19.00 dan kebaktian di hari Minggu seperti biasa pukul 9 pagi. Tak lupa juga kami mengucap syukur kepada saudara-saudari sekalian yang mempunyai hati yang rindu terus-menerus ambil bagian sehingga dapat memberikan persembahan dan persembahan khusus baik diakonia maupun persembahan misi. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk pengumuman yang ketiga, kami mengharapkan bahwa jemaat
tetap mengikuti terus program hebat membaca Alkitab setiap hari 2 pasal. Dan untuk pengumuman yang terakhir, diharapkan kepada seluruh jemaat untuk tetap hidup tertib mengikuti setiap aturan pemerintah di dalam program pencegahan COVID dengan tetap menggunakan masker, tidak lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap di rumah kalau tidak ada aktivitas yang terlalu penting sehingga membuat kita harus keluar rumah. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu.